Damn. I like me better when I'm with you. I like me better when I'm with you. I knew from the first time I'd stay for a long time, 'cause I like me better when I'm with you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami dalam diskusi singkat tentang materi Renaissance dalam gerakan ilmu pengetahuan, humanisme, serta kelahiran awal filsafat modern. Sebelumnya akan saya perkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Saya Umi Barakatul Hidayah. Dan saya Latifah Fairiyah. Saya Latifah Hasanah. Saya Hidayah Nyalati. Saya Khairul Alfi. Dan serta satu lagi teman saya, Iis Romatul Hasanah. Sebelumnya, sehat teman-teman? Alhamdulillah. Teman-teman, Renaissance itu apa? Renaissance merupakan era sejarah yang penuh dengan kemajuan dan perubahan yang mengandung arti bagi pengetahuan, bagi perkembangan ilmu. Zaman yang menyaksikan dilancarkan tentang gerakan reformasi terhadap kesesatan dan supremasi Gereja Katolik Roma bersama dengan perkembangannya humanisme. Mengapa pada sejarah awal Renaissance di abad pertengahan juga sebagai abad ke-8? Karena pada masa itu banyak terjadi peperangan, kemudian juga kelaparan dan pandemi-pandemi seperti Plague Death. Tapi saya mau menjawab, Mbak. Menurut saya abad pertengahan itu ketika alam pikiran dikepung oleh gereja. Dalam keadaan seperti itu, kebebasan pemikiran amat dibatasi sehingga perkembangan sains sulit terjadi. Demikian pula filsafat yang tidak berkembang. Bahkan dapat dikatakan bahwa manusia tidak mampu menemukannya dirinya sendiri. Nah, itu disebut dengan abad pertengahan menurut saya. Oke, saya juga akan menambahi ya. Selain mungkin alasan-alasan terkait abad ke-8 itu, juga ada alasan tentang sejarawan itu menduga bahwa pada periode ini filsafat serta ilmu-ilmu bangsa Yunani dan Romawi kuno kurang diperhatikan, sehingga terjadi kemunduran seperti itu. Renaissance itu kan terkenal dengan perkembangan ilmu pengetahuannya. Mungkin teman-teman bisa menjelaskan atau menyebutkan contoh-contoh perkembangannya atau kehebatan pada era Renaissance itu. Oke, baik. Pada era Renaissance itu ditemukannya mesin pencetak pada tahun 1440 Masehi. Oke, kan pada abad Renaissance itu terkenal dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan penemuan-penemuan pemikiran baru tentang banyak hal. Contohnya pemikiran humanisme. Apa menurut teman-teman pemikiran itu? Humanisme itu sikap hidup yang demokratis dan juga etis yang menegaskan bahwa manusia itu memiliki hak dan tanggung jawab untuk memberi makna dalam kehidupannya itu sendiri. Dan humanisme dapat dikatakan humanisme merupakan istilah yang populer di era modern ini, baik dalam konteks kajiannya secara akademis maupun kemunculannya sebagai isu global bagi pihak-pihak yang anti humanisme atau dituduh tidak humanis. Istilah ini juga sering ditafsirkan secara berbeda sesuai persepsi atau kepentingan pihak penafsir, sehingga tidak jarang menimbulkan pertentangan dan kegaduhan. Lebih-lebih jika Oke, ada yang ingin menambahkan lagi tentang humanisme? Oke, jadi mungkin humanisme ketika zaman Renaissance serta zaman sekarang mungkin kesamaannya adalah menunjukkan bahwa manusia itu, menurut pemikiran humanisme ini loh, pemikiran itu memiliki kuasa atas dirinya sendiri. Jadi dia berhak dan dapat melakukan sesuatu atas kehendaknya sendiri. Humanisme itu seperti itu. Human kan manusia, berarti pemikirannya itu iya, manusia itu berkuasa, yang berkuasa itu manusia, seperti itu. Oke, selanjutnya
apa? Selain kehebatan tokoh-tokoh penemu itu mungkin ada yang lainnya. Oke, menurut saya itu mulai dari gerakan penyebaran meluasnya itu ya ke negara-negara Italia, misalnya ke Roma, Ferrara, Bologna, Milan, Roma dan sebagainya mungkin. Sedangkan tokoh-tokohnya seperti yang omong. Seperti yang tadi. Maksudnya yang dibicarakan tadi. Iya, iya. Oke. Berarti abad Renaissance itu menguasai hampir seluruh wilayah di Eropa. Ya. Iya. Oke. Abad Renaissance kan terkenal dengan penemuan pemikiran baru, dan yang paling mendominasi adalah humanisme. Ada yang tahu apa humanisme itu? Humanisme itu sikap hidup yang demokratis dan etis yang menegaskan bahwa manusia itu memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengatur kehidupannya itu sendiri. Tentang humanisme yang akan saya tambahkan bahwa tokohnya itu yang terkenal adalah David Hume. Oke. Selanjutnya yaitu tentang rasionalisme dan empirisme. Mungkin teman-teman ada yang tahu tentang rasionalisme dan empirisme. Itu juga merupakan salah satu pemikiran pada awal filsafat modern. Rasionalisme ialah menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan. Pengetahuan yang benar diperoleh dan diukur dengan akal. Manusia memperoleh pengetahuan melalui kegiatan menangkap objek. Jadi rasionalisme itu sejenis aliran yang tidak percaya dengan pengalaman, namun dengan akal. Mungkin secara etimologis berasal dari bahasa Inggris rationalisme. Jadi kata ini berasal dari bahasa Latin yaitu ratio, itu akal itu. Kemudian secara terminologis ialah aliran yang memiliki paham dan berpegang pada prinsip bahwa akal merupakan sumber utama ilmu pengetahuan yang benar. Akal menduduki posisi yang unggul dan terlepas dari pengamatan indrawi. Pengamatan rasionalisme adalah akal. Kalau yang empirisme, Empirisme ialah berasal dari kata Yunani empirikos, artinya pengalaman. Jadi aliran ini mana dia memperoleh pengetahuan melalui pengalaman. Jadi empirisme adalah kebalikan dari rasional yang tidak setuju dengan akal, melainkan pengetahuan melalui pengalaman. oke, ada yang menambahi tentang empirisme mungkin. Dalam empirisme itu juga manusia dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman dengan cara pengamatan dan perbedaan juga, Mbak. Berarti kalau rasional menggunakan akal, kalau empirisme menggunakan pengalaman dan menggunakan kaca indera, seperti itu ya. Oke, jadi rasionalisme dan empirisme tadi itu merupakan awal dari perkembangan filsafat modern. Yang mana filsafat modern ini muncul dan berkembang pada abad ke-17 sampai 20 dan juga sampai sekarang di abad 21 seperti itu. Mungkin sekian diskusi singkat dari kelompok kami. Selanjutnya kesimpulan akan disampaikan oleh teman kami yang tidak dapat hadir di sini, yaitu Iis Rahmatul Hasanah. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Oke, saya akan memberi kesimpulan dari hasil diskusi singkat teman-teman saya tadi yang membahas tentang Renaissance dalam pergerakan ilmu pengetahuan, humanisme, serta kelahiran filsafat modern. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Renaissance adalah era sejarah penuh kemajuan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni setelah periode panjang kemunduran dan stagnasi budaya pada abad pertengahan yang bersamaan dengan perkembangan sejarah humanisme. Pada abad Renaissance disebut juga dengan
abad ke-8 karena banyaknya peperangan, kelaparan, dan juga pandemi-pandemi, serta akal pikiran yang dibatasi sehingga perkembangan sains dan filsafat yang tidak berkembang, dan sejarah yang menduga filsafat dan ilmu-ilmu bangsa Yunani dan Romawi kurang diperhatikan sehingga mengalami kemunduran. Dan contoh perkembangan pada era Renaissance adalah penemuan mesin pencetak pada tahun 1440 Masehi dan penemuan pemikiran baru yaitu humanisme, rasionalisme, dan empirisme. Humanisme sendiri adalah sikap hidup demokratis, etis yang menegaskan bahwa manusia memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengatur hidupnya sendiri. Salah satu tokoh yang terkenal pada masa itu adalah David Hume. Lalu rasionalisme dan empirisme. Rasionalisme sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu ratio yang berarti akal, yang mana pemikiran rasionalisme ini menyatakan akal sebagai dasar ilmu pengetahuan dan alat mutlak. Lalu empirisme, sedangkan empirisme berasal dari bahasa Yunani yaitu empirikos yang artinya pengalaman. Yang mana pengetahuan empirisme ini berasal dari pengalaman dengan cara pengamatan menggunakan panca indera. Jadi, pengetahuan rasionalisme berasal dari akal, sedangkan empirisme berasal dari pengalaman yang melalui pengamatan menggunakan panca indera. Melalui pemikiran-pemikiran tadi, akhirnya mengantarkan pada filsafat modern yang muncul pada abad ke-17 sampai dengan abad 21. Demikian kesimpulan dari hasil diskusi singkat teman-teman saya tadi. Semoga ilmu yang kita dapat berkah dan bermanfaat. Amin. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damn. I like me better when I'm with you. I like me better when I'm with you. I knew from the first time I'd stay for a long time, 'cause I like me better when I'm with you.